warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan percobaan sederhana yaitu exotherm Dan endotherm. Let's go! Apa sih tujuan dilakukannya percobaan ini? Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik reaksi exotherm dan reaksi endotherm melalui percobaan sederhana. Nah, di percobaan ini kita menggunakan alat seperti sendok, 3 gelas kaca, 1 uang koin, 1 piring, lilin, dan korek api. Untuk bahannya, kita menggunakan 100 ml air sirup yang berwarna, 2 sendok makan urea, 4 sendok makan deterjen, dan air. Di prosedur percobaan 1, kita menuangkan air ke dalam gelas 1 sampai terisi 3/4-nya. Kemudian, kita mengecek suhu air awal dengan termometer. Setelah itu, kita menambahkan 2 sendok pupuk urea ke dalam gelas yang sudah berisi air dan diaduk hingga merata. Langkah terakhir dari percobaan pertama, kita mengecek suhu larutan tersebut dengan memasukkan termometer ke dalam larutan. Setelah itu, bandingkan suhu awal dengan suhu akhir. Pada percobaan pertama ini, kita mendapati suhu awal 30 derajat Celcius dan suhu akhir 24 derajat Celcius. Percobaan ini menghasilkan reaksi endotherm karena ketika pupuk urea dilarutkan ke dalam air terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Perpindahan kalor ini mengakibatkan penurunan suhu lingkungan sehingga terasa dingin saat terjadi reaksi. Kita lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini sama halnya melakukan percobaan pertama, namun pupuk ureanya kita ganti dengan deterjen. Sesuai prosedur percobaan kedua, kita memasukkan 4 sendok deterjen. Aduk-aduk deterjen dan air hingga tercampur. Dari percobaan kedua ini, kita mendapati suhu awal 28 derajat Celcius dan suhu akhir 30 derajat Celcius. Percobaan kedua ini menghasilkan reaksi exotherm karena ketika deterjen dilarutkan dengan air terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi panas mengakibatkan kenaikan suhu lingkungan. Nah, di percobaan ketiga ini nih yang paling asik. Jadi langkah pertama, kita menyalakan lilin dengan korek api. Setelah itu, mendekatkan tangan ke lilin yang menyala. panas, bro. Dari percobaan ketiga ini, kita menyimpulkan ketika tangan diletakkan di atas lilin akan terasa panas, jika di samping lilin akan terasa hangat. Hal ini karena udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara mengarah ke atas menyebabkan tangan terasa lebih panas daripada di samping lilin yang menyala. Percobaan ketiga ini menghasilkan reaksi exotherm karena panas dari lilin yang menyala merambat ke telapak tangan. Di percobaan keempat ini tidak kalah asiknya loh dengan percobaan ketiga. Jadi kita sudah menyiapkan piring dan juga lilin, di mana lilin itu ditempelkan di atas piring. Untuk langkahnya kita letakkan uang koin di piring. Setelah itu masukkan air sirup ke dalam piring secukupnya saja. Jika sudah, tutup lilinnya menyala menggunakan gelas. Selanjutnya amati yang terjadi. Dari percobaan keempat ini menghasilkan reaksi endotherm karena lilin menyala yang ditutup dengan gelas akan kehabisan oksigen dan akan menyerap kalor dari luar sehingga ada perpindahan kalor dari luar ke dalam. Untuk alasan lilin mati karena tidak ada oksigen di dalam gelas.
percobaan yang telah kita lakukan, kita menjadi tahu apa ciri-ciri reaksi eksoterm dan endotherm. Jadi, ciri-ciri reaksi eksoterm yaitu 1. Membebaskan kalor, 2. Suhu sistem lebih tinggi daripada lingkungan, 3. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, 4. Terjadi kenaikan suhu. Untuk ciri-ciri reaksi endotherm yaitu 1. Membutuhkan penyerapan kalor, 2. Suhu sistem lebih rendah daripada lingkungan, 3. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, 4. Terjadi penurunan suhu. Sekarang kita jadi tahu mana yang termasuk reaksi eksoterm dan mana yang termasuk reaksi endotherm. Di mana yang termasuk reaksi eksoterm yaitu ada di percobaan 2 dan percobaan 3. Dan yang termasuk reaksi endotherm ada di percobaan 1 dan percobaan 4. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.